14224. Let's go. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Kami dari podcast yang kita ingin wawancara tentang nama Solo Pak. Solo, ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dias Rizal Podcast, pada hari ini kita berada di kediaman rumah salah seorang tokoh masyarakat Kota Solo yang sekarang menjabat sebagai anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat, daerah pemilihan Solo Raya dari Partai Demokrat. Pak Rizal, selamat pagi Pak Rizal. Ya, selamat pagi Pak Yan Rizal, beserta dengan kru dan gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Mohon maaf mengganggu di hari Minggu Bapak. Pada kesempatan kali ini kami ingin mewawancarai Bapak mengenai tentang perjalanan seorang Irzal Ilyas Datuk Lewi Basa dari profesional masuk ke dunia politik atau sebagai politisi Pak. Mungkin hal ini bermanfaat bagi penonton yang Rizal Podcast sebagai kisah success story dari seorang tokoh. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Yan Rizal dari Podcast Kota Solo. Saya pertama sekali mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang dikunjungi, diwawancarai oleh Saudara Yan Rizal dalam rangka juga silaturahim ya. Iya. Kita baru saja mengikuti senam jantung sehat Kota Solo. Maaf juga saya lagi berpakaian olahraga, tapi tidak ada masalah kita. Jadi kita bisa bertatap muka, bertemu muka dengan siapa saja. Karena konsep kita minggu pagi ini adalah konsep fresh dan segar. Siap. Alhamdulillah. Yang penting kita sehat, dan saya doakan juga pemirsa para warga masyarakat kota selalu dalam keadaan sehat walafiat, umurnya panjang dan sehat, terus semangat. Karena perjuangan ini harus dimulai dengan keinginan yang kuat dari kita, Pak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, Pak. Yang pertama, Pak, Ya, mengenai perjalanan ya, seorang Datuk Lewi Basa ya, dari seorang profesional, ya, tidak ada basic politik, ya, memasuki dunia politik sebagai politisi ya, di daerah Kota Solo, di Ya. kampung halaman sendiri, betul. sebagai wakil kepala daerah awalnya, Pak. Ya, betul, Pak. Kami ingin mendapatkan cerita dari Bapak. Ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Yan. Saya sebenarnya cerita sedikit, tapi nanti mungkin panjang, tidak ada persoalan. Saya ini kan basic, saya ini kan pelaut Pak. Iya. Saya tamat dari Akademi Pelayaran Semarang, P3B namanya. P3B itu Pendidikan Perwira Pelayaran Besar Semarang. Saya tamat tahun 83, 1983. Iya, 83 saya baru lahir. Oh, baru lahir. Baru lahir, ya. Alhamdulillah saya udah tamat akademi. Saya masuk dunia kerja ya di laut ya. Di Merah Putih itu 5 tahun Pak. Sampai 7 tahun lah di perusahaan tadinya Kadet. Saya di Jakarta Lloyd. Kemudian saya kerja di Andika Line. Kemudian saya sambung lagi kerja di perusahaan Amerika ya, Fisik namanya. Pelayar di Australia, kapal tanker. Kemudian saya send off, saya pulang ke Jakarta. Kemudian saya lanjut di perusahaan Singapura Pak. Sampailah tahun 1993, kemudian saya married lah, ketemu dengan istri saya sekarang Minggu, Dinda ya. Alhamdulillah saya sudah dikaruniai anak 5 orang ya. Tahun 93 saya married. Saya lanjut pendidikan di Jakarta, di IP Jakarta, ngambil S1 ya. 1 tahun tinggal kembali di asrama, istri di luar. Nah, lahirlah anak saya pertama, namanya Fajar Adi Putra Nugraha. Tahun 1994 Di Jakarta. di Jakarta. Saya tamat, anak saya lahir. Itu karunia anugerah lagi Pak. Alhamdulillah.
Nah kemudian saya kerja kembali, pulang boyong istri, kemudian saya belajar lagi Pak. Kemudian saya kerja di Singapura di perusahaan namanya Ocean Tanker Pak, perusahaan pelayaran yang begitu besar. Armada kami itu kurang lebih 100 lebih armada kapal dari super tanker, dari Oren sampai kepada POM, sampai kepada kapal takbut. Nah, itu yang saya geluti selama saya di Singapura. Tahun 98 itu terjadilah krisis moneter Pak. Iya, reformasi. Negeri kita reformasi, beralihlah kepemimpinan dari Soeharto ke Pak Habibie. Nah saat terjadi krisis moneter ini saya ya dapat diuntungkan juga karena saya kerja di luar negeri, saya gajinya dolar, otomatis saya pendapatan saya juga bertambah. Dengan pendapatan saya bertambah, ya alhamdulillah saya bisa pulang sesuai dengan niat cita-cita saya saat saya belayar. Kapan saya bisa pindah ke darat, bekerja di darat sepertinya orang darat. Saya lihat orang darat itu enak sekali Pak. Berangkat pagi, pulang sore, ketemu kumpul dengan keluarga. Nah, kerinduan itu pun ada di dalam diri saya. Walaupun saya pelaut sejati, tapi cita-cita saya karena saya sudah berkeluarga, saya ingin bekerja di darat seperti orang-orang darat normal lah. Kerinduan itu alhamdulillah terwujud di tahun 1998. Dengan saya lihat keuangan saya sudah mencukupi, saya resign di perusahaan, saya ingin pulang kampung Pak. Di tahun 98 ya Pak? 98. Jadi dari pendidikan sampai ke dunia kerja itu di dunia laut semua Pak? Di dunia laut 15 tahun. 15 tahun. Saya tamat 83. Sampai 98 kan 15 tahun kurang lebih. 15 tahun itu tetap ada pulang kampung tiap tahun ya. Karena kontrak kerja kami itu setahun. Nah, habis tahun kita set off, kita pulang kampung. Karena kerinduan kampung itu dari dulu memang udah tertanam ya. Karena saya lahir di Solo, saya besar di Solo, saya tamat juga di STM Solo. Saya tamat itu 78-79. Setelah tamat STM baru merantau. Setelah tamat STM merantau di Jakarta kurang lebih 9 bulan ya. 9 bulan itu saya arungi juga hidup kayak orang Jakarta lah. Jadi kenaik mobil, bus ya, jualan kaki lima. Sebelum saya masuk di Akademi Pelayaran. Berarti tidak anak rantau mana Pak? Enggak juga, anak rantau tapi masa remajanya habis di kampung juga. Habis di kampung juga. Masa kecil saya itu di kampung. Kemudian Pak, setelah menghabiskan di dunia pelayaran selama 15 tahun sampai tahun 98, Bapak pulang kampung langsung ke dunia politik? Bukan. Belum lagi? Belum. Jadi sesuai dengan prinsip hidup saya ingin memenuhi keluarga saya, menata hidup pribadi saya. Saya pulang yang pertama saya bangun itu rumah. Kalau rumah istri mungkin saya tidak punya, rumah orang tua di sini saya juga punya. Tapi yang rumah saya bangun sendiri saya kan belum. Akhirnya saya beli tanah di Padang, di Ubaya ya. Saya bangun waktu saya set up, cita-cita saya bikin bangun rumah. Alhamdulillah saya dikasih rezeki waktu di kapal ya. Saya bangun rumah lumayan lah di Padang ya, dengan luas tanah 555 meter. Saya bangun rumah pelaut lah, 3 tingkat ya. Alhamdulillah selesai bangun rumah. Nah, kemudian saya bangun usaha di kampung sendiri Solo kan. Jadi saya setiap hari aktivitas saya itu pagi saya keluar rumah dari siapin istri, saya balik ke Solo. Nah, saya lihat di Solo itu betul lahan keluarga cukup luas ya, tapi yang banyak yang tidak produktif. Saya coba bangun, coba mendirikan usaha keluarga lah, teler, bisikan bio. Ini rumah ibu saya ini waktu itu saya lihat udah mulai tua ya, perlu direnovasi, dibangun baru. Nah, kemudian saya bangun musalah di belakang karena ibu saya udah tua waktu itu, udah bisa naik haji ya. Kepingin beliau kalau saya udah bisa laksanakan haji, tapi buatkan saya musalah kata beliau kan. Alhamdulillah cita-cita permohonan ibu itu bisa kami wujudkan. Kami bangun sebuah musalah namanya Baitul Makmur. Akhirnya ibu senang lah. Nah itu kemudian saya tidak ada usaha juga. Saya
bangunlah di Utampadan kantor Demokrat sekarang itu kafe. Kafe ya, kafe itu dunia hiburan lah. Kongko lah. Itu usaha yang saya rintis tahun 2000. Setelah saya bangun rumah di Padang selesai, saya bolak balik Solo aja. Dari tahun 2000, nah selesai saya bangun itu semuanya, saya jalanin aja. Saya jalanin. Nah kemudian saya dipercaya oleh masyarakat, ketua pembangunan Masjid Al-Firdaus di KTK di Bajambung. Dari sebuah musalah, karena masyarakat di KTK ini ingin berdiri juga sebuah masjid, ya, kami coba menggalang dari awal. Memang sebagian dana keluarga yang saya manfaatkan. Nah, karena saya sudah berhasil membangun sebuah musalah, saya masyarakat, ketua pembangunan masjid ini Pak Irzal saja katanya kan gitu kan. Nah karena saya ada waktu ya udah saya siapkan diri. Alhamdulillah koordinasi dengan pemerintah kita bangun sampai masjid itu berdiri sampai selesai. Alhamdulillah. Nah, waktu itu juga tahun 2002 itu kurang lebih ada pemilihan ketua FMK. Kelurahan ya Pak? Kelurahan KTK. Iya, ada lembaga pemberdayaan masyarakat. Saya diusung juga oleh masyarakat, ikut Pak. Ya kan Pak, saya bilang saya tak. Saya tapi demi untuk masyarakat saya coba ikut. Maju Pak. Akhirnya saya dapat suara yang kedua. Berarti saya tidak terpilih jadi ketua, tapi dipilih jadi wakil ketua Pak. Wakil ketua LPMK. Nah, jadi jabatan yang pertama saya di tengah kampung saya sendiri. Iya. Ya, saya nikmati saja, saya jalan. Kan ada honornya juga. Iya. Tapi saya bilang, saya tidak mencari honornya, tapi saya bagaimana saya ikut berpartisipasi aktif di tengah masyarakat. Berarti jabatan publik yang pertama di dalam lembaga pemerintahan itu ketua LPMK itu ya. Kemudian terus berkembang karena saya aktif di tengah masyarakat ya, di kegiatan masyarakat agama, orang meninggal, ada bencana. Kemudian ada wacana lagi pemilihan masyarakat lah. Akhirnya ada MUBES namanya Pak tahun 2003 di Hotel Ceredek. MUBES apa itu? MUBES masyarakat kota Solo. Ya. Hadir para perantau dan tokoh masyarakat di kota kita sendiri. Alhamdulillah hasil MUBES itu dipilihlah organisasi yang bisa menyembatkan orang kampung dengan rantau. Namanya BKKMS, Badan Kerjasama Kerukunan Masyarakat Solo. Artinya MUBES itu menghasilkan sebuah organisasi ranah dengan rantau. Nah, ranah dengan rantau dibuat sebuah organisasi. Betul, terpilih saya sebagai ketuanya. Ketua organisasi BKKMS. Berarti ketua yang pertamanya Bapak? Ya, saya pertama, termasuk pengurusnya dalam ada Pak Sarni Tole, ada Pak Manusendra, banyak amnasmen di dalam kepengurusan itu. Artinya mungkin dilihat sosok figur saya waktu itu tuh mampu dan bisa berhasil lah, karena MUBES itu memang kita yang fasilitasi dari persiap sampai kepada pendananya. Yang pertama dilakukan BKKMS, ya, BKKMS ya, betul, BKKMS. Setelah terbentuk dan Bapak ketuanya, ya, antara hubungan ranah dengan rantau tadi, ya, pertama yang dilakukan untuk kampung halaman ini apa? Ya, hasil itu kan ada kesepakatan bersama Pak. Bagaimana orang Solo ini menempati posisi secara strategis, baik secara politis. Nah, disitulah lahir statement bagaimana orang-orang Solo ini semuanya bisa menjadi pimpinan partai politik. Oh, itu hasil kesepakatan program jangka pendeknya. Yeah. Nah, mulailah kita canangkan dan alhamdulillah mulai tahun 2004 itu terjadilah peralihan. Yeah. Ketua partai mulai diambil alih Pak Yose Rizal, ketua Golkar saat itu. Partai PAN diambil alih oleh Pak Burhanis Sarif ya, mendiang almarhum. Itu orang Solo semua ya? Orang Solo. Kemudian Pak siapa yang 9 korong ini, Pak Das. Pak Das Datuk Abutuan, ketua PBB. Kemudian Pak Datuk Manijang Alam, ketua P3. Alhamdulillah tahun 2005 itu saya kan non partai. Nah, mulai mengapung wacana pemilihan kepala daerah langsung. Iya.
pemilihan kepala daerah pasca reformasi yang pertama ya Pak? Iya, yang pertama. Kepala Tahun daerah 2004 tuh nama saya udah santer disebut-sebut lah oleh beberapa tokoh. Tapi saya kan orangnya, saya orang teknik, Iya. saya pelaut, saya nggak ngerti, saya nggak paham. Saya kerja apa adanya, jadi usaha saya di LRT Simpang Bio. Di tengah tokoh-tokoh masyarakat Kota Solo tadi menjadi pucuk pimpinan partai politik, Bapak Ya. belum? Belum. Oh belum. Saya belum siapa-siapa, saya tetap tinggal di Bias dan berbahasa orang rantau yang pulang kampung membangun usaha keluarga gitu kan. Nah, saya berkantor waktu itu di Heller saya sendiri di Simpang Bio. Oh di Simpang Saya Bio. bangun sebuah Heller yang representatif lah. Di Iya. sana ada sekretariat, ada kantor, saya kelola dari situ. Ketika nama Bapak Santer dibicarakan untuk maju di pemilihan kepala daerah yang pertama itu, Ya. bagaimana tanggapan Bapak waktu itu? Ya saya lihat tuh satu perkembangan yang sangat dinamis lah di negeri kita ya. Seperti dengan situasi kondisi daerah yang mulai memunculkan putra-putra daerah, nah semangat itu kita respon saja secara positif. Tapi belum serius. Bukan serius, tapi kan mengalir Pak, Iya, iya. sepertinya air. Saya lihat saja, saya tidak, apa yang saya lakukan semuanya itu ikhlas. Iya. Saya tulus. Saya membantu warga kampung kebanjiran, orang kebakaran, orang perlu dibangun masjid, musala, kita support, kita dukung. Hanya seperti itu saja. Di organisasi saya bisa menjembatani orang kampung dengan orang rantau. Bagaimana ke depan membangun sebuah image kita ini harus bisa jadi pemimpin-pemimpin di negeri kita. Kita harus lahirkan anak-anak bangsa yang siap untuk menerima estafet itu. Lima estafet Nah, kepemimpinan. wacana itu memang kita munculkan. Iya. Kita bisa, kita mampu, asal kita kompak gitu.